Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sekuat apapun suatu bangsa, sekuat apapun suatu kaum dan peradabannya, kalau sudah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustai nabi dan rasulnya, Allah pasti hancurkan bangsa itu. Lihatlah bagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, dan kaum-kaum terdahulu yang mereka membangkang akan ajakan nabi-nabinya, membangkang akan perintah Allah, yang kemudian Allah pun hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, diratakan dengan bumi. Itu semestinya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan bangsa yang sekuat apapun. Terutama bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel termasuk bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, mempunyai kekuatan yang full, tetapi dia membangkang akan nabi-nabinya. Dan kaum Bani Israel, banyak di antara mereka yang menghabisi nabi-nabi dan rasulnya. Tidak percaya akan dakwah-dakwahnya, Allah hancurkan mereka. Wala ta'luna 'uluwan kabira. Mereka sangat sombong. Orang-orang Bani Israel ini sangat teramat sombong. Saking sombongnya sampai mereka kemudian membunuh nabi-nabi dan rasul yang Allah utus untuk mereka. Nah, kaum Bani Israel ini sering sekali Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. Allah memberikan bencana yang begitu dahsyat dan besar, tapi tidak kemudian kaum Bani Israel ini menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang Allah janjikan pasti terjadi, bahwa kaum Bani Israel pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada masa hancurnya. Diceritakan bahwa di tengah-tengah komunitas bangsa Bani Israel ini hiduplah seorang yang kaya raya bernama Daniel. Dia sudah kaya, soleh, termasuknya orang yang suka membaca kitab Taurat ya, pengikut agama Nabi Musa. Dia suka dan rajin membaca kitab Taurat. Satu saat dia membaca kitab Taurat, dia terkejut dan kaget. Di dalam Taurat yang dia baca, dia menemukan satu keterangan bahwa bangsa Bani Israel, bangsanya, komunitasnya, kaumnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca selesai, kemudian Daniel ini dia bermohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha menentukan nasib kami. Kaum Bani Israel akan dihancurkan ya Allah. Baitul Maqdis akan diruntuhkan ya Allah. Nah, kemudian dia bertanya, siapa ya Allah orang yang akan memimpin penghancuran tadi? Siapa orangnya yang akan menghancurkan bangsa Bani Israel dan Baitul Maqdis ini? Jadi setelah dia membaca kitab Taurat, dia bertanya kepada Allah. Nah, setelah membaca itu dia tidur. Dalam tidurnya Daniel ini, orang yang kaya raya di kalangan Bani Israel ini, dia bermimpi Allah memberikan jawaban bahwa Bani Israel akan diserang satu saat nanti. Akan tiba satu zaman, satu waktu di mana bangsa Bani Israel akan diserbu, akan diserang dengan pasukan yang gagah berani. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Isra ayat 5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Bahwa apabila Allah sudah memberikan hukuman kepada bangsa Bani Israel, basna alaikum ibadan lana, kami akan bangkitkan kepada mereka hamba-hamba kami yang kuat. Akan kami datangkan kepada mereka bangsa Bani Israel hamba-hambaku yang kuat,
ibadah lana. Dari hamba-hambaku uli ba'sing sadidin fajasu hilalad diyar, yang mereka akan menguasai kampung Bani Israel dan mereka merajalela ya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan satu saat nanti ketetapan Allah pasti akan terjadi. Dalam mimpinya ini Daniel diberikan tahu oleh Allah, wahai kaum Bani Israel, satu saat nanti kau akan diserang, akan dihancurkan, Baitul Maqdis akan diruntuhkan dengan satu pasukan yang kuat yang dipimpin oleh seorang anak yatim bernama Nebukadnezar. Setelah dia terbangun dari tidurnya, Daniel ini langsung berpikir, Allah memberikan jawaban bahwa Bani Israel ini akan diserang, akan digempur habis-habisan, akan diruntuhkan Baitul Maqdis ini oleh pasukan yang kuat yang dipimpin oleh anak yatim bernama Nebukadnezar. Aku harus cari tahu anak yatim ini. Akhirnya ketika dia bangun tidur, dia membawa perbekalan, membawa harta-harta benda yang banyak, uang yang banyak. Dia berkelana, sampailah dia ke negeri Babilonia. Sampai di negeri Babilonia, dia bertemu dengan seorang raja bernama Sanharib. Sanharib ini raja yang waktu itu jadi penguasa kota Babilonia. Daniel kemudian masuk ke kota itu, dia minta izin kepada Raja Sanharib. Wahai Tuan Raja, saya datang dari tempat yang jauh. Datang ke sini mau mencari anak-anak yatim. Mau apa? Saya ingin mengumpulkan anak yatim yang ada di kota Babilonia ini. Saya ingin memberikan mereka santunan. Oh boleh. Diizinkan oleh Sanharib. Kemudian Daniel ini mengumpulkan bersama pengawal-pengawalnya, dikerahkan anak buahnya, ajudannya lah mungkin ajudannya orang-orang kaya. Dikumpulkan orang-orang anak yatim sekota Babilonia. Niatnya ingin mencari, mungkin di antara anak yatim yang ada di antara mereka yang bernama Nebukadnezar. Saya ingin tahu. Dikumpulkan ratusan anak yatim di situ makan bersama, diberikan hadiah, tapi ditanya satu persatu, tidak ada di antara mereka yang bernama Nebukadnezar. Ini kemana nih? Kita nggak menemukan Nebukadnezar. Coba cari, barangkali ada yang tertinggal. Dicari lagi oleh pengawalnya. Kemudian ketika dicari memang ketemu. Ada di samping jalan ada anak kecil sedang tertidur, tikarnya pun kotor, bajunya lusuh. Rupanya dia seperti anak lagi sakit Dia sedang tiduran di pinggir jalan. Ini ada anak kecil siapa ini? Kata pengawal Daniel ini. Dibangunkan, nak bangun nak, kau di sini sendirian? Iya Tuhan. Kau siapa? Namamu siapa nak? Namaku Nebukadnezar Tuhan. Nebukadnezar? Betul. Dalam hati ini anak yang dicari Tuhan Daniel ini. Nah kau sama siapa? Aku sendirian Tuhan. Kau lagi ngapain di sini? Aku sedang bekerja Tuhan, mencari uang. Kau masih punya orang tua? Masih Tuhan. Bapakmu? Bukan. Ibumu? Iya. Tapi ibuku di rumah. Dia juga lagi sakit Tuhan. Saya tiap hari di sini mencari sepercik uang, rezeki untuk bisa menghidupi ibu saya. Kau Nebukadnezar? Betul Tuhan. Ikut saya yuk. Kemana Tuhan? Ayo ikut. Ada orang yang sedang mencarimu. Ada orang yang sedang mencari anak-anak yatim sekota Babilonia. Kau termasuk di antaranya. Ikut saya. Baik Tuhan. Dibawa anak kecil ini, Nebukadnezar ini, masih anak-anak Tuan Daniel, kenapa? Ini anak yang Anda cari. Nebukadnezar, betul Tuhan. Nebukadnezar, kau nemu di mana? Tadi waktu saya mencari, saya menemukan ada anak ini sedang tiduran di pinggir jalan. Saya tanya namanya Nebukadnezar. Kata Daniel ini, wahai anakku, kau betul Nebukadnezar? Betul Tuhan. Kau anak yatim? Betul Tuhan. Kau masih punya saudara? Masih Tuhan. Siapa? Ibu. Di mana ibumu? Di rumah Tuhan. Ayo ikut.
Kemudian si Daniel ini bersama kawanannya membawa Nebukadnezar, diajak bertemu dengan ibunya. Ketemu dengan ibunya, ini ibu kamu? Betul Tuhan, ini ibu saya, sedang sakit. Ada apa Tuhan? Nebukadnezar, iya Tuhan. Saya punya hadiah. Apa Tuhan? Ini uang buat kamu ya, 20.000 dirham. Ini baju yang bagus buat kamu. Ini emas intan berlian buat kamu. Dan ini uang kau belikan makan untuk ibu kamu ya. Diberikan semua itu. Ya, Nebukadnezar anak kecil diberikan uang 20 dirham. Wah, senang luar biasa. Nebukadnezar, kira-kira menurut kamu saya orang baik bukan? Anda orang baik Tuhan. Betul? Betul Tuhan. Emang kenapa Tuhan? Begini, seandainya kelak engkau dijadikan sebagai seorang raja, ya, kau menjadi panglima besar, dan kau menyerang kaum Bani Israel, kau meruntuhkan Baitul Maqdis, kau menggempur kampung Bani Israel, kira-kira ketika aku ada di sana, aku akan dibunuh kamu juga. Kata Nebukadnezar, Tuhan jangan ngeledek saya. Bukan ngeledek, saya mau nanya. Seandainya kamu jadi panglima besar, ya, jadi pemimpin besar, kau menyerbu kampung Bani Israel, kau menghancurkan orang-orang Bani Israel. Nah kira-kira kalau aku ada di antara mereka, aku akan termasuk yang kau bunuh bukan? Ya tidak Tuhan. Kenapa? Anda telah berbuat baik dengan saya. Anda sudah berbuat baik dengan ibu saya. Jadi kalau kau menggempur mereka, ada aku, kau akan membiarkan aku hidup. Betul Tuhan. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan memberikan jaminan keselamatanmu. Caranya bagaimana? Bagaimana kau seandainya kau sudah lupa kepadaku, sudah lupa denganku, kau tetap membunuhku bagaimana? Ya akan aku ingat-ingat Tuhan. Makanya Anda harus punya pertanda. Harus punya tanda bahwa Anda Tuan Daniel yang sudah berbuat baik dengan saya. Emangnya kenapa Tuhan? Enggak, ya. Aku hanya dengar berita bahwa kelak engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin besar yang akan menghabisi, menghancurkan kesombongan kaum Bani Israel. Akan meruntuhkan Baitul Maqdis. Aku khawatir ketika engkau menyerang aku, kelompokku, di sana ada aku dan aku kau bunuh. Tidak Tuhan. Kalau begitu Nebukadnezar boleh enggak? Apa Tuhan? Bikinkan surat untukku. Surat? Iya. Surat jaminan keselamatanku. Dia lihat ke ibunya, ngelirik ke ibunya. Kata ibunya, sudah buatkan sajalah. Dibuatkan ya, surat semacam jaminan keselamatan. Dibuat. Ditulis bahwa Tuan Daniel orang yang akan diselamatkan ketika penyerangan terjadi. Nah, nanti surat ini kalau hilang, kalau robek bagaimana? Ya Tuhan ikatkan dengan sebuah tongkat Tuhan. Anda mencari tongkat, kemudian surat ini Anda ikat di tongkat itu. Ketika kelak aku menyerbu pasukan ya, atau kampung Bani Israel, dan di antara mereka ada dirimu dan keluargamu, tunjukkan tongkat dan surat itu. Aku pasti akan menyelamatkan. Baik. Akhirnya pulanglah nih Daniel dan seluruh pengawal-pengawalnya ke kota kampung Babilonia. Nah, kemudian memang yang diprediksi adalah benar. Bahwa kebiadaban Bani Israel semakin menjadi-jadi. Yang Allah sampaikan ya, bahwa Bani Israel adalah orang-orang yang sombong, kaum yang congkak, kaum yang takabur, memang terjadi apa adanya. Mereka sangat luar biasa jahatnya. Ya. Bahkan kitab Taurat sudah mereka rubah-rubah isinya sesuai dengan selera mereka itu. Mereka sudah jauh dari agama, sudah jauh dari tuntunan agama Yahudi yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Mereka jauh dari Allah. Dan mereka sudah melampiaskan berbagai macam nafsu duniawinya. Ya. Mereka berfoya-foya dan lupa akan menyembah kepada Allah. Ini kaum Bani Israel.
tempat-tempat ibadah yang mestinya mereka muliakan, mereka malah banyak dipakai tempat-tempat bermaksiat. Minuman keras sudah menjadi minuman kebanggaan. Intinya bahwa kaum Bani Israel ketika itu sudah hancur moralnya. Nah, kemudian Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus seorang nabi, seorang rasul bernama Nabi Yeremia bin Hilkah. Nabi Yeremia memang seorang nabi dan rasul yang mungkin di telinga kita agak kurang familiar, ya, kurang akrab, karena bukan termasuk 25 nabi rasul yang wajib kita imani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul, Yeremia alaihi salam, untuk memperingatkan kaum Bani Israel yang sudah hancur moralnya. Satu hari Yeremia ini naik di Kubah Baitul Maqdis, ya. Di situ banyak berkumpul orang-orang Bani Israel. Dakwalah ini Nabi Allah Yeremia alaihi salam ini. Wahai tuan-tuan kaum Bani Israel, aku adalah rasul yang diutus untuk kalian, untuk memperingatkan kalian, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tindakan kalian sudah melampaui batas. Kitab suci Taurat sudah kalian rubah-rubah. Dan kalian sudah hidup semua kalian sendiri. Kalian sudah jauh dari Allah. Sudah jauh dari tuntunan kitab Taurat. Sudah tidak mau beribadah kepada Allah. Bertobatlah kalian semua sebelum Allah menghukum kalian. Kalau tidak bertobat kepada Allah, esok, lusa, pasti akan turun azab kepada kalian. Ini kata Nabi Yeremia alaihissalam. Apa reaksi kaum Bani Israel? Hai Yeremia, kau bicara apa? Azab, azab, azab. Mana mungkin kami akan diazab oleh Allah, kata mereka kaum Bani Israel. Kami kaum yang beriman kepada Allah. Kami kaum yang beriman kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Kami mengamalkan kitab Taurat. Kami orang yang beriman dan taat kepada Allah. Mana mungkin Allah menghukum kami? Kata Yeremia, kalian dusta. Kalian bilang taat kepada Allah, mana? Kitab Taurat udah akan rubah-rubah kok. Tempat ibadah yang harus disucikan, kalian jadikan sebagai tempat bermaksiat kok. Kalian sudah lupa kepada Allah. Sudah hidupnya semau kalian sendiri. Taatnya dari mana? Taubatlah kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Kamu itu ngomong apa? Kamu tuh bohong, kamu dusta. Allah akan menghukum kami seandainya kami sudah melampaui batas. Kami sudah berbuat maksiat dan dosa. Kami taat kok. Taat dari mana? Kata Yeremia. Kalian sudah merubah kitab Taurat itu taat. Kalau sudah meninggalkan Allah itu taat. Kalau tiap hari bermabuk-mabukan itu sebuah ketaatan. Ingatlah bahwa Allah akan murka kepada orang yang sudah mendustai rasul-rasulnya. Bertobatlah kau kepada Allah, wahai orang-orang Bani Israel. Ini rupanya lama-lama ini kesal juga nih kaum Bani Israel. Ini Yeremia banyak ngomong, tangkap saja. Tangkap dia. Ditangkap Nabi Yeremia ini. Kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya di antara kaum Bani Israel sudah lagi tidak ada yang menyeru kepada kebaikan. Nabi mereka yang sudah menasihati mereka ditangkap sehingga mereka lebih bebas. Mereka semakin merajalela, mereka semakin membabi buta. Kejahatan semakin luar biasa. Dan mereka seperti binatang. Hidupnya bebas tanpa aturan dari Allah. Nah, akhirnya mimpi yang dialami oleh Daniel bahwa akan terjadi penyerangan, penghancuran kaum Bani Israel terjadi. Nebukadnezar yang semula dari kecil menjadi remaja, beliau kemudian mendaftarkan diri menjadi pengawal, pengawal dari Raja Sanherib. Bekerjalah kemudian Nebukadnezar di istana
Sanherib ini. Sebagai pesuruh ya, sebagai bubut babat rumput, sebagai pembersih lantai istana. Intinya bahwa Nebukadnezar ini bekerja sebagai ya, anak buah dari Raja Sanherib ini di kota Babilonia. Nah, semakin besar, semakin dewasa, Nebukadnezar semakin cerdas, semakin pintar, cerdas ya. Bahkan dia semakin dewasa, semakin matang berpikirnya. Bahkan Raja Sanherib ini sering sekali meminta pendapat kepada Nebukadnezar tentang bagaimana mengatur istananya. Nebukadnezar dengan kecerdasannya memberikan banyak ide-ide, gagasan-gagasan kepada Raja Sanherib ini. Sampai kemana Raja Sanherib ini pergi, Nebukadnezar pasti diajak. Di samping dia sebagai ajudan raja, dia juga panglima besar. Ya. Dia memiliki pasukan yang begitu kuat, ya. Seperti yang Allah sampaikan, ibadah lana. Ya. Dari hamba-hamba Allah yang kuat. Nah, ketika mendengar bahwa di satu kota, di Baitul Maqdis itu, banyak penyelewengan, kaum Bani Israel semakin membabi buta. Mereka semakin seperti hewan, lepas dari hukum Allah. Mereka begitu-begitu jahatnya, ya. Mereka begitu buasnya. Jadi kejahatan begitu merajalela di kota Baitul Maqdis itu, ya. Palestina kalau sekarang, ya. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga atas rekomendasi dari Raja Sanherib untuk menaklukkan Baitul Maqdis, ya, Palestina. Yang waktu itu sudah dihuni oleh kaum Bani Israel yang bermoral rusak, berakhlak bejat, sehingga ini perlu ditaklukkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kemudian Nebukadnezar membawa pasukan yang begitu kuat, ya, atas perintah dari Raja Sanherib. Pasukan yang begitu kuat, gagah berani dengan senjata yang lengkap datang dan menggempur kampung Bani Israel ini. Kampung Baitul Maqdis ini di Palestina ini. Digempur habis, ya. Ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang ditahan. Nah, ternyata Daniel yang dulu minta keamanan dan keselamatan sudah meninggal dunia, tinggal keluarganya. Nah, ketika menyerang di kampung Bani Israel ini, Nebukadnezar mencari dulu ada orang bernama Daniel dan keluarganya. Jangan sampai saya bunuh mereka, dicari. Tapi sudah meninggal dunia rupanya hanya keluarganya. Makanya keluarga Daniel kemudian diamankan, ya, dievakuasi. Di samping itu semua dibabat habis itu. Orang-orang Bani Israel diruntuhkan Baitul Maqdis. Nah, termasuk yang diserbu adalah Nabi Yeremia yang ditahan oleh kaum Bani Israel. Tapi nggak sampai dibunuh, ya. Tapi digelandang, dikumpulkan sebagai seorang tawanan. Baitul Maqdis dihancurkan, ya, runtuh rata dengan tanah. Sebagian orang-orang Bani Israel ditangkap oleh Nebukadnezar, dibawa ke kota Babilonia. Ada orang yang bilang, Tuan Nebukadnezar, ada apa? Di antara yang kau tawan itu, yang kau tahan, ada apa? Ada nabi, ada rasul di dalamnya. Ada nabi dan rasul? Iya. Siapa namanya? Yeremia bin Alkiyah. Yeremia, iya. Dipanggilah Nabi Yeremia ini. Dibawa di hadapan Nebukadnezar. Ya. Wahai Nabi Allah Yeremia, kenapa engkau ada di dalamnya? Kenapa engkau ada di tengah-tengah kaum Bani Israel? Kau tertawan pula. Kenapa kau? Sebelum engkau datang, wahai Nebukadnezar, iya, saya sudah memperingatkan kepada kaum Bani Israel ini bahwa mereka taubatlah kepada Allah, sembahlah Allah, murnikan zatnya,
laksanakan perintah hukum yang ada di kitab Taurat, tapi mereka membangkang. Oh begitu? Iya. Aku berdakwah untuk mereka sebelum engkau menyerang. Dan aku memperingatkan bahwa nanti kaum Bani Israel, kaum kampung Bani Israel akan diserang oleh pasukan yang besar yang akan dipimpin oleh dirimu, wahai Nebukadnezar. Kau tahu dari mana? Dari kitab Taurat. Kitab Taurat, iya. Akhirnya ini tawanan yang begitu banyak ya, diceramain sama Nebukadnezar. Wahai kaum Bani Israel, keterlaluan kalian itu. Ini nabi kalian loh, Yeremia. Utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah yang memberikan kalian ilmu. Memberikan kalian peringatan agar beriman kepada Allah. Kenapa kalian tidak mengikuti seruan Nabi Allah Yeremia ini? Diomelin dulu sama Nebukadnezar. Bawa mereka. Akhirnya seluruh pasukan, orang-orang Bani Israel ditahan oleh Nebukadnezar, dibawa, digiring ke kota Babilonia. Ya, kemudian Nebukadnezar bilang ke Nabi Yeremia, wahai Tuan Yeremia, Nabi Allah, sebaiknya Tuan ikut saya ke kota Babilonia. Anda akan saya jamin keselamatannya. Anda pasti akan selamat di samping saya. Kata Yeremia, wahai Nebukadnezar, ketahuilah yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Jadi, saya akan tetap di Baitul Maqdis ini. Silakan Tuanlah bawa semua orang-orang Bani Israel ke kota Babilonia. Baiklah kalau begitu, dibawa. Tahanan-tahanan dari kaum Bani Israel yang membangkang ini dibawa oleh Nebukadnezar ke kota Babilonia. Adapun di Baitul Maqdis ini, kampung Baitul Maqdis ini atau Palestina ya nantinya, Nabi Yeremia tetap bertahan di sana. Dia bertobat kepada Allah. Ya, dia menyesali, ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Kaum Bani Israel begitu kerasnya. Aku dakwai mereka enggak mau dakwahku, sehingga engkau hancurkan kampung Bani Israel ini, ya Allah. Bertobatlah kemudian, sujud di hadapan Allah Nabi Allah Yeremia alaihissalam ini. Dan diikuti oleh burung-burung walet itu. Burung-burung walet itu kemudian berterbangan, dia memutari reruntuhan dari Baitul Maqdis ini. Sehingga konon katanya di antara hewan yang dia boleh dibunuh adalah burung walet ya, yang dia ikut bersedih, ya, ikut berputar-putar di atas reruntuhan Baitul Maqdis ini. Nah, sisa dari kampung Bani Israel yang sudah hancur lebur ini, ternyata masih ada orang yang masih hidupnya. Ya. Ada sisaan orang-orang yang masih hidup. Ya. Kemudian dia berkumpul mengelilingi Nabi Allah Yeremia alaihi salam. Wahai Nabi Allah, kita pindah yuk, kita hijrah. Kemana? Ke Mesir. Ini tempat sudah nggak aman. Ke Mesir, iya. Akhirnya dibujuk. Dibujuk akhirnya maulah Nabi Yeremia diajak oleh orang-orang Bani Israel yang kala itu tersisa masih ada yang hidup ya. Tidak ditahan, tidak pula dibunuh. Jadi masih tersisa. Kemudian mereka berombongan membawa Nabi Yeremia ke kota Mesir. Sampai di Mesir hiduplah mereka ya bersama Nabi Yeremia alaihi salam. Ternyata kabar bahwa Nabi Yeremia pergi ke Mesir didengar oleh Nebukadnezar. Ya. Nah, kemudian Nabi Yeremia ini sehidup bersama orang-orang Mesir, ya, orang-orang sisaan dari Bani Israel yang tinggal di kota Mesir. Disitulah beliau berdakwah, wahai sisa ya kaum Bani Israel, ya, hendaknya peristiwa dulu menjadi sebuah pelajaran buat kalian. Jangan pernah kau membangkang akan perintahku, akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah akan bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Kalau tidak, Nebukadnezar akan datang ke Mesir, akan menyerang kota Mesir ini. Nah, kebetulan di kota Mesir ini ada raja namanya Nasya bin Amus ya. Raja yang hidup di tengah-tengah kota Mesir ini. Tenang Tuan Yeremia,
Mesir ini kita punya seorang raja kok. Nasya bin Amus. Dia juga orang yang baik kok. Tuhan tinggal di sini dan Tuhan akan kami berikan perlindungan. Jangan lupa, yang melindungi bukan kamu. Aku selamat, aku hidup bukan karena kamu, tapi Allah yang menjamin hidupku. Iya, kami tahu. Tapi tinggallah di sini. Ya. Tetapi lagi-lagi nih orang-orang sisaan Bani Israel ini kembali nakal ya. Kembali dia berbuat maksiat, berbuat dosa, mengingkari kitab Taurat. Ya. Akhirnya Nabi Yeremia kembali menyampaikan peringatan. Wahai kaumku, aku sudah bilang. Peristiwa dulu ya, di Baitul Maqdis jangan terulang kembali. Kau jangan bermaksiat. Kau harus taat kepada Allah. Kalau tidak, kau akan diserang oleh pasukan Nebukadnezar. Kau akan mati di sini. Tenang Tuan Yeremia. Kita kan punya Raja Nasya bin Amus. Ya. Raja yang nggak akan pernah dikalahkan oleh siapapun, termasuk Nebukadnezar. Jangan sombong, kata Nabi Yeremia. Jangan sombong. Nebukadnezar, dia memiliki pasukan yang begitu kuat. Dia juga orang yang taat kepada Allah. Dia punya satu kerajaan yang begitu besar. Kalau dia datang ke sini, menggempurmu habis kau di sini, nasibmu akan sama seperti bangsa di Baitul Maqdis waktu itu. Itu peringatan dakwah yang diberikan kepada Nabi Yeremia. Akhirnya Nabi Yeremia membawa kaumnya ya, ke tepian sungai Nil. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, ingat ya, Allah akan murka kepada kalian dan Allah akan mendatangkan Nebukadnezar ke tempat ini, hancur kalian. Enggak mungkin Tuhan, tenang sajalah ya. Kita orang-orang kuat kok. Akhirnya waktu itu Nabi Yeremia membawa 4 butir batu ya, ditanam di beberapa sudut. Tapi ingat ya, kata Nabi Yeremia, aku sudah memperingatkan bahwa kalau kelak nanti kalian akan berbuat durhaka kepada Allah, Nebukadnezar akan datang ke sini dan akan menyerang kalian, dan 4 batu ini akan dijadikan sebagai istananya. Ya, tapi ya namanya juga kaum Bani Israel ya. Didakwai, diperingati, tetap membangkang. Kemaksiatan di mana-mana tetap terjadi ya. Mabuk, ya, pelacuran, minuman keras ya. Sudah menjadi pemahaman sehari-hari. Itulah barangkali gambaran dari kaum Bani Israel ya. Diperingatkan oleh ribuan nabi pun tetap membangkang. Akhirnya ketika mendengar bahwa Nabi Yeremia ada di tengah-tengah kaum Mesir, ya, kota Mesir, Nebukadnezar datang. Nebukadnezar datang membawa pasukan yang begitu kuat. Ya. Kemudian terjadilah peperangan yang kedua. Setelah Nebukadnezar perang melawan orang-orang di Baitul Maqdis, kali ini dia berperang melawan kaum Bani Israel di kota Mesir. Karena sudah diperingatkan, lagi-lagi mereka membangkang, bermaksiat. Tapi mereka, kalau Nebukadnezar ke sini kami siap perang kok. Kami siap perang. Kami nggak kalah. Kita punya Raja Nasya bin Amus ya. Dia raja besar, punya tentara yang gagah. Nebukadnezar ke sini, ya kami siap perang, kata orang-orang Mesir. Datanglah Nebukadnezar dengan pasukan yang hebat luar biasa. Peranglah di situ. Perang yang kedua ya setelah peruntuhan Baitul Maqdis itu. Ketika perang selesai, dia mencari Nabi Yeremia nih, Nebukadnezar ini. Setelah ketemu, wahai Tuan Yeremia, bukankah Anda itu sudah saya peringatkan? Ya, ikut denganku. Kau di sini nggak aman. Kata Yeremia, tidak. Yang melindungiku adalah bukan manusia, bukan makhluk, bukan malaikat. Yang memberikan aku perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Yeremia pun tetap dia tidak mau hidup dengan Nebukadnezar. Dia tetap dakwah ya. Kalau dia ikut Nebukadnezar, dia nggak bebas. Dan dia terus berkelana, berdakwah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota.
Sementara batu yang tadi diletakkan oleh Nabi Yeremia betul. Ya. Wahai Tuhan, kata Yeremia, aku akan pergi dari sini. Aku sudah memperingatkan kaumku agar taat kepada Allah. Ya. Kalau tidak mereka akan diserang oleh pasukanmu. Dan ini buktinya. Aku menyiapkan 4 batu yang kau jadikan istana kelak. Kau mau kemana Tuhan? Aku mau pergi. Nah akhirnya Nebukadnezar menjadikan 4 batu yang ditanam oleh Nabi Yeremia sebagai pondasi istana yang akan dibangun di tepian sungai Nil itu. Nah akhirnya Nebukadnezar pun menjadi seorang raja. Mesir ditaklukkan dengan sukses oleh Nebukadnezar. Semua orang Mesir, orang Babilonia, orang Baitul Maqdis di bawah kekuasaan dari Nebukadnezar. Hiduplah dengan tentram, ya. Orang sudah beriman kepada Allah, yang jahat pun sudah mulai bertobat kepada Allah.